Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Cahya Febrianto dari Teknik Industri Unusida 2023. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Mansur Yafi. Kali ini kita akan membahas tentang Land Management pada sistem arsip KPP-BC Tangerang. Baik, langsung saja. Adapun pendahuluan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tangerang atau KPP-BC Tangerang sebagai bagian dari Kementerian Keuangan mendukung penuh upaya reformasi birokrasi dalam peningkatan pelayanan ke publik. Tujuan itu diupayakan sebagai penyempurnaan proses bisnis. Upaya tersebut dimulai dengan adanya pelatihan land management dari konsultan eksternal di KPP-BC pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis bagaimana implementasi land government di sektor publik dilakukan dan bagaimana dampaknya. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga dapat diperoleh gambaran secara utuh tentang bagaimana land management diimplementasikan dan bagaimana dampak serta manfaatnya. Penelitian ini didasarkan pada wawancara dan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan inisiasi proyek land, pengambilan keputusan, implementasi dan dampak manfaatnya dimulai pada paruh pertama tahun 2018. Objek penelitian ini adalah pada proses bisnis arsip bangunan BC 2.5 dan proses bisnis arsip gudang dengan permasalahan yang terjadi adanya pemborosan yang tidak mempunyai nilai tambah. Studi literatur. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, memperoleh buku-buku, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh data teoritis yang sekiranya dapat mendukung kebenaran data. Metode Lean, volume streaming mapping, atau suatu metode untuk memetakan aliran barang dan aliran informasi dalam satu rangkaian pemetaan seluruh kegiatan yang menghasilkan produk atau jasa. Yang kedua ada waste elimination atau sisa yang melebihi dari kebutuhan minimum peralatan, bahan, suku cadang, ruang, dan waktu pekerja yang sangat penting untuk menambah nilai produk. Yang ketiga ada strategi 5S atau metodologi pengaturan dan pemeliharaan tempat kerja yang terorganisir dengan baik, bersih, efektif tinggi, dan berkualitas tinggi. Dan yang terakhir ada laporan A3, di mana pendekatan ini disajikan secara sistematis untuk pemecahan masalah pada selembar kertas berurutan A3, membantu pengguna untuk lebih memahami masalah dan peluang, dan membimbing mereka dalam mengatasi masalah. Adapun identifikasi masalah, penelitian ini dilakukan dalam rangka mengisi gap literatur bahwa masih minim penelitian terkait penerapan lean government untuk proses bisnis unit pendukung internal. Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi masalah peningkatan jumlah permohonan BC 2,5 dan dokumen perizinan lainnya, berakibat pada proses perizinan yang bertambah lama dan meningkatnya jumlah arsipasi gudang. Untuk mengantisipasi peningkatan beban tersebut, maka diperlukan adanya terobosan, salah satunya dengan implementasi proses Lean di KPP-BC Tangerang. Hasil dan pembahasan. Untuk meningkatkan kinerja dan layanan, dimulai dengan pelatihan Lean Government pada tahun 2018. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama pelatihan, peserta sangat aktif. Peserta pelatihan menunjukkan keseriusan yang sangat kooperatif ketika diminta untuk memberi masukan terhadap potensi perbaikan yang dilakukan. Dalam implementasi Lean Management di KPP-BC Tangerang, dimulai dengan pembentukan zona, tim, pemilihan pemimpin tim, dan pelatihan untuk anggota tim dan semua karyawan di organisasi. Langkah pertama yang dilakukan oleh tim adalah mengidentifikasi masalah di kearsipan.
Tim menemukan bahwa gudang TPP dan arsip sudah tidak mencukupi lagi untuk memuat arsip dan barang penindakan dengan kondisi yang kurang beraturan. Lean manajemen arsip di gedung arsip dan TPP. Berdasar temuan awal, akan diidentifikasi penyebab dari permasalahan adalah waste persediaan, yaitu yang pertama terdapat beberapa barang yang sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua, terdapat dokumen-dokumen yang siap dimusnahkan. Yang ketiga, dokumen di gudang belum tertata dengan baik dan atau sistematis. Yang keempat, belum dibentuknya PIC penanggung jawab arsip tiap seksi. Yang kelima, volume barang hasil penindakan yang semakin banyak seiring waktu. Dalam hal ini dimiliki kurun waktu 1 tahun. Dan yang keenam, terjadinya kebocoran atap di pinggir gudang. Adapun implementasi terhadap permasalahan yang tadi, di mana yaitu menggunakan metode 5S. Yaitu yang pertama ada rencana pelaksanaan seiri, di mana memindahkan barang selain arsip dan dokumen yang sudah diajukan, usulan pemusnahan arsip keluar gudang TPP dan dengan pengaman ditutup terpal. Yang kedua, rencana pelaksanaan Seiton yang dikelompokkan atau disebutkan. Yang pertama adalah mengelompokkan barang dan dokumen per seksi berdasarkan sistem tertentu seperti per seksi, urutan abjad, atau per tahun. Yang B, dilakukan digitalisasi arsip untuk mempermudah pencarian. Yang C, melakukan penambahan dan pengadaan rak besi arsip dengan ukuran tertentu. Hal ini ditujukan untuk efisiensi tempat dan kelegaan gudang itu sendiri. Yang D, ada memberikan PC pada gudang untuk data arsip. Yang ketiga, rencana pelaksanaan SEI-show. Adapun rencana pelaksanaan SEI-show disebutkan bahwa pemeliharaan gudang secara berkala dan memperbaiki kebocoran atap. Setelah melakukan metode 5S, selanjutnya akan dibuat format A3, di mana format itu mencakup yang pertama latar belakang. Latar belakang yang digunakan adalah gudang TPP dan arsip sudah tidak mencukupi lagi dalam memuat arsip dan barang hasil penindakan. Yang kedua, kondisi saat ini, yaitu berupa daftar temuan UAS dan temuan awal. Yang ketiga, ada tujuan, di mana tujuan dari Lean Management ini adalah menerapkan prinsip 5S dalam penataan barang maupun dokumen agar tertata rapi, baik, dan tercapai efisiensi tempat dan biaya. Yang keempat, ada analisis, yaitu dengan membuat tabel estimasi efek dan tingkat kemungkinan dari implementasi. Yang kelima, ada langkah penanggulangan yang diusulkan, yang terdiri dari daftar usulan perbaikan yang telah diajukan. Yang keenam, ada rencana implementasi dan tindak lanjut, di mana ini berupa tabel rencana kerja, penanggung jawab, dan jadwal implementasi. Selanjutnya, Lean Management Arsip di BC 2.5. Dalam melakukan tinjauan penerapan Lean Management pada proses bisnis arsip BC 2.5 di KPP BC Tangerang. Penelitian ini menggunakan 5 prinsip inti Lean di antaranya. Yang pertama, value atau nilai yang dituju adalah pengelolaan BC 2.5 dapat menyediakan arsip yang suatu saat nanti diperlukan. Yang kedua, ada value stream atau dilakukan adanya pemetaan semua alur terkait proses pengelolaan arsip BC 2.5 sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi waste dari proses tersebut. Yang ketiga, ada flow atau alur, yaitu penyusunan rencana perubahan yang memungkinkan arus proses menjadi lebih lancar dan cepat dalam penyelesaian arsip BC 2.5. Yang keempat, ada pull atau dorongan, yaitu harapan besar agar proses arsip masuk lebih cepat sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan yang kelima, ada perfection, yaitu komitmen manajemen yang berpengaruh dalam memberikan dorongan dan pemantauan atas program ini. Hasil implementasi. Adapun hasil dari data implementasi diantaranya
Yang pertama, penerapan lean management pada gudang arsip sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti area gudang terasa lega, dokumen tertata rapi dengan baik, mudah dalam mencari arsip, arsip menjadi aman dari risiko kerusakan. Yang kedua, penerapan lean management pada arsip BC 2.5, sehingga dengan apa yang diharapkan, seperti lead time berkurang menjadi 3,5 hari, delay time berkurang 1 hari, dan processing berkurang. Adapun simpulan dan saran, hasil dari penerapan konsep lean management pada proses arsip baik di dalam gudang arsip ataupun proses arsip BC 2.5 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada proses identifikasi pemborosan atau waste. Ditemukan 3 pemborosan yaitu terkait persediaan, waktu tunggu, dan produksi yang berlebihan. Yang kedua ada usulan perbaikan, dilakukan untuk mengurangi pemborosan terpilih. Yaitu ada A. Persediaan, yaitu usulan perbaikan menggunakan konsep 5S dan A3 yang saya sebutkan tadi. Yang kedua ada waktu tunggu atau usulan perbaikan dengan alat bantu value stream, map, atau pembenahan titik proses yang menyumbat. Dan yang C ada produksi berlebihan, yaitu usulan perbaikan dengan alat bantu value stream map, yaitu penggabungan proses produksi yang sekiranya tidak diperlukan atau tidak mempunyai nilai tambah dari suatu proses produksi tersebut. Oke, sekian. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.